Wanita ini sedang melahirkan anak. Tiba-tiba ada dua wanita tua masuk. Buka selimut dan melihat. Lalu mencari di mana-mana. Tidak lewat sudut pun. Tapi tidak menemukan apa. Lalu pergi. Kabari suaminya. Memeriksa seluruh kamar. Tidak bersembunyi anak. Kedua paman ini mendengar dan sangat puas. Mereka mau melihat. Xiao Jiu bisa melahirkan anak laki-laki tidak? Di dalam. Xiao Jiu terlalu sakit sampai tidak bisa berkata. Air mata dan keringat keluar banyak. Basahkan tempat tidur. Berusaha. Tarik nafas dalam. Ayo berusaha. Sudah keluar belum? Xiao Jiu seperti wanita lain. Bertahan kesakitannya. Yang ditunggu di luar. Ada rencana berbeda masing-masing. Tunggu hasilnya. Tangisan bayi keluar. Mereka semua berdiri. Istri utama bergegas bertanya. Laki-laki atau perempuan? Inilah. Anak perempuan. Istri utama terkejut. Kedua paman ini memang senang. Mereka tertawa. Segera menyentuh si istri utama ini. Untuk keluarkan buku dan syarat keluarga. Tanpa diduga. Tepat saat ini. Paman kedua dan paman ketiga awalnya sekelompok. Tiba-tiba bertengkar. Paman kedua bilang. Menurut aturan keluarga. Kakak sulung mereka tidak punya anak laki-laki. Jadi semua harta. Harus mewarisi paman kedua. Tapi si paman ketiga tidak mau. Dia mau dibagi juga, jadi mereka mulai bertengkar. Si bidan membawa bayi keluar dengan senang. Tapi tidak ada yang peduli. Tepat saat ini. Pembantu juga keluar. Mengumumkan sebuah kabar mengejutkan. Di perut mbak istri kedua masih punya seorang bayi lagi. Semua memang terkejut. Si istri pertama membeku. Dia sepertinya melihat harapannya. Dia cepat masuk. Untuk melihat apakah ini anak kembar. Cepat-cepat membawa bayi ini pergi. Si bidan kembali ke kamar. Si istri berteriak. Apakah itu benar? Cepat melahirkan bayi itu. Cepatlah. Lalu dia duduk di tanah. Barusan kedua paman ini sedang bertengkar. Sekarang kembali sepakat. Saling menghibur. Inilah hamil kembar. Aduh memang banjingan. Kita tunggu saja. Coba lihat bagaimana dia. Xiao Jiu tetap berusaha melahirkan anak. Hanya mendengar si bidan berteriak. Lalu berlari keluar. Bilang sama mereka. Xiao Jiu susah melahirkan anak. Bayi berbaring horizontal. Tidak bisa ditarik keluar. Mbak istri kedua berdarah. Saya ketakutan akan berbahaya bagi ibu dan bayinya. Lalu kedua paman ini. Terus tertawa. Si istri pertama runtuh, dia duduk. Dengan menderita meminta bantuan dari ibu bidan. Tolong menyelamatkan yang satu saja. Menyelamatkan bayi saja. Bayi. Aku akan berikanmu hadiah. Pasti akan berikan hadiah. Tepat saat ini. Kejahatan hati manusia. Diungkapkan segalanya. Si bidan berlari. Dia juga takut. Si istri pertama menangis sambil berteriak. Sedangkan kedua paman ini sangat senang. Tapi tiba-tiba mereka pikir. Ini bukan waktu untuk merayakan. Ada yang lebih penting harus dilakukan. Memanggil ketua pembantu ke sini. Cepatlah. Tapi istri pertama tidak menyerah. Apa maksud kamu? Dia belum mati, bayi belum dilahirkan. Kalian mau lakukan apa? Benar. Si paman ini, orang itu belum mati. Kita tunggu sebentar lagi. Tatapan wanita ini menunjukkan ketegasan. Bayi harus dilahirkan. Meski harus mati. Bayinya harus dilahirkan. Istri kedua tetap di tempat tidur. Sedang bernafas lemah. Kak ipar, tolong menyelamatkan aku. Kak ipar. Dia tidak menjawab. Dia membuka selimut. Melihat kedua kaki gadis ini berdarah. Dia tahu bahwa gadis ini dan bayinya tidak bisa diselamatkan. Dia menghibur Xiao Jiu. Wanita melahirkan anak. Hanya 1% bisa hidup. Kamu berusaha ya, berusaha. Lalu dia bergegas keluar. Bukan mencari harapan untuk Xiao Jiu.
melainkan memanfaatkan keinginan hidup bagi Xiao Jiu untuk memperpanjang waktunya. Dia bilang sama ketua pembantu, Xiao Jiu dan bayinya akan mati. Ketika Xiao Jiu mati, paman kedua dan ketiga akan merebut harta. Sekarang ketua pembantu menjual semua harta, membawa uang itu, menyiapkan jalan berlari. Di kamar, hanya sisa gadis yang sedang bernafas lelah. Dia hanya bisa minta bantuan dari si pembantunya saja. Aku tidak mau mati. Sekarang hanya kamu bisa menyelamatkan aku. Tolong bantu aku melahirkan anak. Tapi Xiaoling baru usia 16 tahun. Belum pernah melihat kejadian ini. Si bidan sudah berlari. Xiaoling bisa lakukan apa? Xiao Jiu bilang, jangan takut. Bayi berbaring horizontal. Masukkan tanganmu. Tarik bayi keluar. Bahkan ada apa terjadi? Aku tidak akan menyalahkan kamu. Cepat. Jadi Xiaoling mengambil risiko kali ini. Dia masukkan tangannya ke dalam hidup dan nyawa Xiao Jiu. Memang sudah paham. Bahkan buka mata. Xiao Jiu juga tidak bisa. Berusaha ya, cobalah. Kak. Kesakitan memang susah untuk digambarkan. Membuat Xiao Jiu mengeluarkan jeritan yang kecil. Xiaoling menyentuh kepala bayi. Dia perlu bantuan dari Xiao Jiu. Saat ini Xiao Jiu sudah tidak peduli apapun. Dia berusaha mengangkat badannya. Tangannya memegang selimut dengan ketat. Berusaha bernafas. Setiap bagian tubuhnya sedang berusaha dengan baik untuk menyelamatkan bayi ini. Lalu tangan Xiao Jiu longgar. Tangisan dikeluarkan. Mengejutkan semua orang. Kenapa bisa melahirkan anak, bukan sudah mati? Inilah laki-laki atau perempuan? Cepat lihatlah. Tapi mereka masuk. Tidak hanya melihat. Mereka mendorong keras Xiaoling. Lepaskan kain dan melihat inilah laki-laki. Segera memakai tangan kotor. Saat kembali untuk mengemas barang. Mbak istri pertama mendengar suara bayi. Belum mati, inilah laki-laki atau perempuan? Dia bergegas masuk. Untungnya sudah bisa menghalangi si ibu ini. Ketika melihat anak ini laki-laki, istri pertama seperti hidup kembali. Dia bahkan tidak melihat Xiao Jiu yang sedang berdarah. Dia bergegas membawa bayi keluar, mengumumkan bahwa dia menang. Inilah anak laki-laki. Xiao Jiu melahirkan anak laki-laki. Keluarga kita sudah ada orang mewarisi. Si paman ketiga memeluk bayi, bersiap untuk membuangnya. Tapi untungnya ketua pembantu cepat. Sudah bisa merebut bayi. Inilah anak dari tuan rumah. Siapa berani menyakitinya? Harus mengalahkan aku dulu. Membantu mbak istri pertama berdiri. Xiaoling merawat Xiao Jiu. Lihat apa nih? Keluarga ini sudah ada pewaris. Nanti semua harta punya putra yang sedang di tanganku. Lahan mengkritik mereka. Jadi kedua paman itu pergi. Memang wanita tidak berguna. Pergilah. Mbak istri pertama masih sangat khawatir. Dia sudah pingsan. Pada masa ini, pesta keluarga kaya. Bagaimana kemewahannya? Setiap botol anggur bisa dihabiskan semuanya. Kue dan daging ini bisa bebas makan. Ayam goreng 5 jenis bumbu. Daging tumis yang lemak. Mau apa saja ada. Ini makanan yang mahal bagi yang miskin. 7 orang duduk di semeja. Di rumah 4 orang semeja. Xiao Jiu dan kakak iparnya sedang makan. Pasangan kepala desa sedang minum. Tapi lihat meja makan begitu enak. Si kepala desa tidak mau minum lagi. Dia bertanya dengan aneh. Xiao Jiu, yang harus datang sudah datang semuanya. Iya benar. Bukan sedang menunggu supaya minum bersama. Kepala desa melihat yang di luar. Dia menatap sekali. Tapi tidak ketemu yang dia ingin. Dia membisik. Aku sudah lupa, bukan tamu. Ayah angkat mau bertanya siapa? Tidak ada. Melihat ayah angkat dan kakak ipar, wajah mereka agak aneh. Xiao Jiu tahu.
Mereka sedang menunggu Du Qinnan datang sendiri. Jadi Xiao Jiu mengambil alasan untuk meninggalkan meja makan dan mengingatkan pembantu dia, menyuruh dia di jalan, menghalangi Du Qinnan. Tidak boleh membiarkan dia ke sini. Tapi Xiao Jiu tidak perhatikan. Yang sekota dengan kakak iparnya sedang di kejauhan. Sudah mendengar selaganya. Sampai tengah malam. Xiao Ling khawatir. Akhirnya sudah ketemu Du Qinnan. Kata Mbak Xiao Jiu. Sudah dibicara Xiao Ling. Tapi pria ini seorang pemarah. Kata-kata yang pernah dia bicara. Bahkan harus mati. Dia juga harus melakukannya. Xiao Ling dipengaruhi oleh pria ini. Jadi cepat ikuti katanya. Memutuskan pergi bersama dia. Menyelinap kembali. Tapi baru 2 langkah. Lahan sudah muncul. Haruskah kamu minum anggur itu? Aku pria sejati. Yang sudah bilang, pasti harus dilakukan. Lahan tahu ketegasan Du Qinnan. Jadi mengambil pakaiannya. Lalu memakai di badannya. Berkuda. Merayu para prajurit. Jadi Du Qinnan bisa dengan lancar masuk ke kamar Xiao Jiu. Sudah lihat. Aku menjaga janjiku. Melihat anak perempuan menangis. Dia bergegas datang. Mengeluarkan dari bajunya kalung. 1 dari emas, 1 dari perak. Melihat kedua anaknya. Dan memakai kalung untuk mereka. Yang ini untuk anak laki-lakiku. Yang ini untuk perempuanku. Benar. Ayah selalu mencintai anak perempuan. Anak ini terima kalung. Tidak menangis lagi. Xiao Jiu memberikan anggur. Dia segera minumnya. Dengan senang hati. Dan tersenyum. Habiskan semua sekali. Rasa pedas dan pahit dari anggur memang enak. Dia lagi mengeluarkan botol anggur lain. Mau membawa pulang. Sebelum pergi. Dia mencium istrinya. Xiao Jiu juga sangat senang. Meski tidak mau suaminya datang. Tapi inilah suaminya. Yang pria sejati dan menjaga janjinya. Du Qinnan sudah berlari. Lahan dikepung. Alasannya sangat tidak masuk akal. Dia bilang istri pertama. Menyuruh dia pulang untuk mengunjungi kerabat. Jadi sekarang dia hanya pulang saja. Tapi si kepala desa pasti tidak percaya. Jadi dia memanggil mbak istri pertama untuk bertanya. Si istri ini memang marah sampai mau mati. Jebakan yang dibuat olehnya. Dirusakkan oleh kaki tangannya. Tapi dia tidak mau membiarkan Lahan ditangkap. Apakah kamu terlalu bebas? Sungguh tidak bisa menerima. Tunggu sampai si kepala desa pergi. Dia memberikan Lahan setamparan keras. Xiao Jiu mencari Lahan untuk berterima kasih. Tapi dia bilang sama Xiao Jiu. Aku bukan karena kamu. Melainkan keluarga ini. Du Qinnan sudah bisa minum anggur dari kedua anaknya. Tapi daerahnya dimasuki oleh si kepala desa. Pak ini menjelaskan. Pasti ini karena Si Yi mengkhianati mereka. Jadi Pak bertanya dia kedua masalah. Apakah kamu? Bukan. Terkait sama kamu tidak? Tidak. Lepaskan dia. Begitu Si Yi dilepaskan. Tanpa diduga. Besok, Si Yi mencari dia untuk mengaku. Tapi kenapa begitu? Tunggu sampai video berikutnya ya. Tekan like untuk aku ya.